See the old faces round the candlelight, and making small talk with my mother's side. Shalom teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan mengangkat sebuah kasus korupsi pembangunan rumah dinas pastor senilai 1,2 miliar yang dilakukan oleh seorang vikaris jenderal Keuskupan Agung. Namun, sebelum kita lanjut ke kasusnya, mari kita simak pembahasan tentang apa itu korupsi. Menurut Jack Bolon, ada 4 faktor yang mempengaruhi suatu individu atau bahkan suatu kelompok untuk melakukan tindakan korupsi. Yang pertama adalah needs atau kebutuhan, yang kedua adalah opportunity atau kesempatan, yang ketiga adalah greed atau keserakahan, dan yang keempat adalah exposure atau pengungkapan. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang negatif dan tidak baik. Oleh sebab itu, ada beberapa dampak-dampak yang ditimbulkan oleh atau dari tindakan korupsi sendiri, baik bagi segi ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setidaknya ada 30 bentuk atau jenis korupsi. Contoh kecil dari tindakan korupsi itu apa? Misalkan saya merupakan bendahara dari kelas saya, dan kelas saya memiliki kesepakatan untuk mengumpulkan setidaknya 1 juta setiap bulan. Dan tentunya sebagai bendahara, sayalah yang memegang uang-uang tersebut, iuran-iuran tersebut yang telah kelas saya sepakat untuk kumpulkan. Ini merupakan kotak yang kami gunakan untuk menyimpan iuran kami. Dan bulan ini tersimpan 1 juta. Melainkan menggunakan 1 juta ini untuk kepentingan bersama, saya malah menggunakan untuk membeli HP baru. Itu merupakan contoh kecil dari korupsi. Lebih dalam. Yang pertama, dimensi psikologis. Ada kemungkinan pelaku secara psikologis mengalami tekanan atau stres akibat beban tanggung jawab, ditambah godaan dan peluang akan penyalahgunaan wewenang atau jabatan di lembaga gereja. Menurut psikolog Dr. Fabian dari Universitas Indonesia, pelaku kejahatan terbukti biasanya mengalami kondisi mental yang tertekan. Kedua, edukasi. Dari aspek pendidikan, kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi di institusi gereja perlu ditingkatkan melalui penyuluhan, seminar, atau perkuliahan etika. Menurut pendidik Dr. Sony dari Universitas Pajajaran, pendidikan anti korupsi bisa dimasukkan ke dalam kurikulum di seminar dan sekolah pastor. Ketiga, sosial. Kasus ini menimbulkan keguncangan di tengah masyarakat karena melibatkan figur pendidikan agama. Menurut sosiolog Dr. Robert dari LIPI, hal ini berdampak negatif bagi kredibilitas gereja sebagai institusi keagamaan dan moral. Perlu pemulihan citra gereja di mata umat dan masyarakat. Dalam bidang budaya, korupsi berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Beberapa dampak korupsi terhadap budaya pernah diteliti oleh Fishman dan Miguel pada tahun 2008 dan juga Badan Serah pada tahun 2010. Hasil penelitian Fishman dan Miguel menunjukkan bahwa diplomat di New York dari negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran parkir dibanding diplomat dari negara dengan tingkat korupsi rendah. Perilaku ini dianggap sebagai indikasi budaya. Sementara, hasil penelitian Badan Serah pada tahun 2010 menunjukkan bahwa data di Inggris memberikan hasil serupa, yaitu adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para imigran melakukan penyogokan. Ketika masyarakat permisif terhadap korupsi, maka semakin banyak individu yang melanggar norma anti korupsi atau melakukan korupsi dan semakin rendah rasa bersalah. Kedua, dalam bidang ekonomi dan bisnis,
korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara ataupun lembaga. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier effect rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara. Salah satunya lewat indeks persepsi korupsi atau yang disingkat dengan IPK. Dikutip dari buku modul Integritas Bisnis sesi 3, dampak sosial korupsi. Korupsi juga menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk. Adanya suap dan pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Orang kaya dengan kekuasaan mampu melakukan suap akan semakin kaya, sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratan. Dana tersebut. Kasus korupsi dana senilai 1,2 miliar ini merupakan sebuah contoh nyata dari kejahatan yang merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip moral dan etika. Karena yang pertama, korupsi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan moralitas yang merupakan ajaran kekristenan. Franciscus Sega yang melakukan korupsi dapat dianggap telah melanggar prinsip-prinsip moral dan keadilan yang dianut oleh ajaran Kristen. Kedua, penggunaan dana untuk perjalanan dinas fiktif yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dapat dianggap sebagai penyimpangan terhadap tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap panggilan moral untuk melayani dan membimbing serta mengelola sumber daya dengan integritas. Dari interpretasi kasus tersebut juga melibatkan dimensi Allah dan nilai atau etika kekristenan dengan menyoroti prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam ajaran agama. Dalam perjanjian lama sendiri, istilah korupsi ini biasanya lebih dikenal dengan suap atau hadiah, yang dapat kita lihat salah satunya dalam ayat Alkitab di Keluaran 23 ayat 8 yang berisi, "Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar." Dalam aturan ini, nyata bahwa larangan terhadap suap telah diberlakukan di kalangan bangsa Israel karena membawa pengaruh buruk bagi mereka yang mengadili suatu perkara. Kekristenan sendiri mengajarkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebagai kesimpulan, kasus korupsi yang melibatkan Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta yang ditahan terkait dana pembangunan rumah dinas pastor senilai 1,2 miliar menunjukkan adanya pelanggaran etika dan kepercayaan dalam institusi keagamaan. Kejadian ini menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana gereja serta mendesak perlunya langkah-langkah tegas untuk memberantas korupsi di berbagai sektor, termasuk lingkungan keagamaan. about what you have.